Wei Yinu hanya melihat aliran cahaya menembak ke arahnya, dan kemudian dadanya tertusuk. Dia berlutut di tanah, mati. Bahkan dalam kematian, dia bertanya-tanya senjata tersembunyi macam apa yang bisa begitu kuat menembus tubuhnya dan menembus jantungnya. Engah, Jun Changqiao meniup moncongnya yang berasap, dengan ringan berkata, kematianmu tidak sia-sia. Peluru milikku ini, jika diubah menjadi perak, bernilai puluhan tael. Itu pasti sepadan. Dengan kekuatan Master Jun, dia bisa dengan mudah membunuh Wei Yinu dengan tangan kosong. Menembak adalah pemborosan peluru. Keempat, saudara keempat, ekspresi Wei Yixi lesu, matanya berangsur-angsur menjadi merah. Bukannya dia ingin menangis, tetapi dia sangat marah. Ketiga adiknya telah mengikutinya sejak kecil. Mereka menindas orang bersama-sama atau diintimidasi bersama. Sekarang mereka telah mati satu persatu, itu merupakan pukulan berat baginya. Buk buk buk. Pada saat ini, para murid dari Sekte Mata Air Roh bergegas keluar dari halaman dalam. Ada ratusan dari mereka. Ketika mereka melihat tetua keempat berlutut di tanah dengan lubang di dadanya, mata mereka melebar. Siapa yang membunuhnya? Untuk pertama kalinya, semua orang memandang Jun Changqiao. Terutama ketika mereka melihat plakat sekte diturunkan, mereka tahu bahwa orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Itu dia, seniman bela diri syal hijau yang wajahnya diinjak di alam liar memandang Jun Changqiao yang memegang akar pohon di mulutnya, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Dengan kata lain, alasan mengapa Sekte Tulang Besi dan Sekte Mata Air Roh telah mencapai tahap hidup dan mati ini, kontribusi saudara syal hijau tidak dapat diabaikan. Karena jika dia tidak dengan sengaja mendekati Lu Qianqian, tidak akan ada konflik. Mendesah. Bagaimana cara mengatakannya? Itu bukan sepenuhnya salahnya. Alasan utamanya adalah Sekte Musim Semi Roh terlalu protektif terhadap murid-murid mereka. Mengetahui bahwa murid-murid mereka dipukuli, mereka bersikeras untuk membalas dendam. Pada tahap keluhan, niat membunuh Wei Yixi memperluas konflik ke titik yang tidak dapat didamaikan. Jika itu adalah Sekte kelas 9 lainnya, mereka akan membawa murid-murid mereka untuk meminta maaf selama perekrutan. Namun, orang yang terlibat adalah Jun Changqiao, eksistensi yang mirip dengan pelat besi. Bertahan untuk sementara waktu dan angin tenang. Mundur selangkah dan langit akan cerah. Sekte Musim Semi Roh tidak bisa bertahan dan tidak mau mundur. Mereka hanya bisa menggunakan kehidupan ketiga orang tua mereka untuk belajar. Sayangnya, Wei Yixi belum mempelajari pelajarannya. Dia mengepalkan tinjunya, matanya hampir keluar dari rongganya saat dia berkata dengan suara dingin, bunuh dia. Para murid tidak berani melanggar perintah patriark. Mereka segera menarik senjata mereka dan bergegas, mengelilingi Jun Changqiao. Saudara Green Scarf ada di antara mereka, dan kemarahan di matanya tidak kurang dari pemimpin sekte. Hah, Jun Changqiao mengisap rokoknya dan meniup cincin asap. Dia berkata, jika saya jadi Anda, saya tidak akan mengirim murid-murid saya ke kematian mereka. Brat, potong omong kosong dan mati. Salah satu murid sangat ingin pamer di depan patriark dan segera mengacungkan pedangnya untuk membunuh. Jun Changqiao menyingkirkan Desert Eagle, dan Cold Edge Sword muncul dari udara tipis. Dengan putaran pergelangan tangannya, cahaya pedang dingin melintas. Cici, ada luka pedang di lehernya, dan darah menyembur keluar. Murid itu menjatuhkan senjatanya dan menutupi lukanya dengan kedua tangan. Suara teredam datang dari tenggorokannya dan dia jatuh ke tanah dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Mendesis, murid Sekte Musim Semi Roh yang akan menyerang, setelah melihat kakak laki-laki keempatnya, yang berada di tahap ke-10 dari tahap pembukaan saluran, terbunuh dalam satu serangan, sangat terkejut sehingga wajahnya kehilangan semua warna. Pergi, pergi, Wei Yixi dengan marah meraung. Kenapa dia tidak pergi? Karena dia tahu bahwa benda perak mengkilap yang baru saja digunakan Jun Changqiao pastilah senjata tersembunyi yang menakutkan. Jika dia bergerak, dia akan dibunuh seperti saudara keempatnya. Mengapa dia membiarkan murid-muridnya pergi? Karena dia tahu bahwa senjata tersembunyi Jun Changqiao seharusnya mirip dengan panah otomatis, dan tidak akan ada banyak peluru. Dia membiarkan murid-muridnya mengerumuninya, dan jika mereka bisa membunuhnya, maka mereka akan membunuhnya. Terus terang, dia menggunakan murid-muridnya sebagai umpan meriam. Murid Sekte Musim Semi Roh jelas tidak berpikir bahwa di mata patriark, mereka sangat tidak berharga, tetapi mereka masih bersedia mendengarkan perintahnya dan bergegas dengan senjata mereka. Sekelompok orang yang menyedihkan. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya, dan dengan pedang ujung dingin di satu tangan, dia menghadapi murid-murid Sekte Musim Semi Roh yang masuk. Petik 2. Nine Overlapping Wave Sword ditampilkan, dan lapisan energi disertai dengan ki pedang muncul, menyebar seperti riak. Puci. Petik 2. Cahaya pedang dingin menyapu, dan 10 atau lebih murid Sekte Musim Semi Roh yang bergegas di depan Jun Changqiao semuanya digorok lehernya, dan jatuh ke tanah seperti bunga mekar. Tetes, ujung Cold Edge Sword mengarah ke bawah,
dan tetesan darah menetes ke bawah, berceceran di lantai batu. Berdiri di depan puluhan mayat, mata Jun Changqiao berkilat dingin, seolah-olah dia adalah dewa pembunuh dari neraka. Murid-murid sekte musim semi roh ketakutan, dan mengelilinginya dengan senjata mereka dalam ketakutan, tetapi tidak berani bergegas. Jun Changqiao mengangkat kepalanya, dan mengarahkan pedangnya ke Wei Yixi, berkata, orang yang ingin aku bunuh hari ini adalah dia. Jika kamu tidak ingin menjadi jiwa di bawah pedangku, pergi dari sini. Murid sekte musim semi roh bukanlah bandit keji, dan dia tidak ingin membunuh terlalu banyak. Jadi kali ini, yang disebut pemusnahan sekte, adalah melenyapkan saudara-saudara Wei. Nak, mati. Tepat pada saat ini, seorang murid mengangkat pedangnya dan menebas dari belakang. Jun Changqiao, yang mengira dia cukup berbelas kasih, memiliki tatapan dingin di matanya, dan mengayunkan Cold Edge Sword. Wosh! Dengan kilatan cahaya pedang, senjata seniman bela diri itu terputus, dan kepalanya juga terpenggal. Membunuh, membunuh. Petik 2. Murid sekte musim semi roh mengambil kesempatan untuk menyerang dari segala arah. Jun Changqiao tidak lagi menekannya, dan budidaya murid bela diri kelas 5 sepenuhnya dilepaskan. Dia menuangkan energi rohnya ke Cold Edge Sword, dan itu langsung memancarkan aura dingin dan suram. Karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian di gunung musim semi roh. Saat berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya, menyeret keluar bayangan pedang yang panjang. Ding, ding, ding. Petik 2. Dimanapun Cold Edge Sword lewat, pedang dan pedang semuanya patah. Beberapa pedang dan pedang bahkan menembus kaki para murid sekte musim semi roh. Mereka tidak punya waktu untuk berteriak, karena pedang kedua telah menebas tanpa ampun. Wosh! Pedang ujung dingin lewat, membawa cahaya dingin. Puci, puci. Petik 2. 20 atau lebih murid Spirit Spring Sekte yang bergegas berdiri diam, dan tanda pedang kecil yang rapi muncul di jakun mereka. Mereka segera menundukkan kepala. Jun Changqiao berjalan melewati mereka, dan sekitar 20 tetes darah di Cold Edge Sword langsung menguap oleh energi rohnya. Celepuk. Setelah hanya beberapa langkah, 20 murid sekte musim semi roh terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Kultivasi orang-orang ini hanya pada tahap kelima atau keenam dari alam pembukaan saluran. Dengan pedang tepi dingin dan kekuatan murid bela diri kelas 5, Jun Changqiao dapat dengan mudah membunuh mereka. Wei Yixi ketakutan. Pada saat ini, dia secara kasar menyimpulkan bahwa kekuatan Master Sekte Tulang Besi ini tidak lebih rendah dari murid bela diri kelas 4. Patriark Sekte Musim Semi Roh bukan satu-satunya yang ketakutan, tetapi para murid juga. Meskipun mereka mengepung Jun Changqiao, mereka juga mengikutinya selangkah demi selangkah, dan mundur. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Membunuh sesama anggota sekte seperti memotong rumput, jadi mereka pasti takut. Pergi, pergi. Wei Yixi meraung seperti orang gila. Dia tidak peduli dengan kehidupan murid-muridnya. Selama dia bisa membunuh Jun Changqiao, bahkan jika mereka semua mati, itu tidak masalah. Namun, Jun Changqiao terlalu kuat. Murid sekte musim semi roh tidak berani terburu-buru. Bahkan menghadapi matanya yang dingin, tangan yang memegang senjata mereka gemetar hebat. Ini adalah dewa pembunuh, siapapun yang naik akan mati. Menahan, menahan. Jun Changqiao mengangkat pedangnya, dan cahaya dingin melintas. Aura dingin menyebar, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka segera membuat pilihan yang bijaksana untuk mundur sejauh mungkin. Kalian semua, kemarahan Wei Yixi melonjak ke langit. Dia awalnya ingin mengandalkan murid-muridnya untuk menunda, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, mereka semua lari. Jun Changqiao, yang tidak memiliki murid yang menghalangi jalannya, bergegas maju seperti anak panah. Pedang tepi dingin yang diresapi dengan energi roh menarik cahaya pedang dingin. Tidak baik, puci. Sama seperti hati Wei Yixi dipenuhi dengan rasa krisis yang kuat, kepalanya terbang keluar dan jatuh di depan plakat di halaman. Garis darah berceceran di 3 kata, Spirit Spring Sect. Kepala keluarga, murid-murid sekte musim semi roh berdiri di tempat dengan bodoh. Pada hari ini, api tiba-tiba berkobar di Spirit Spring Mountain, menyala sepanjang hari dan malam penuh. Sekte mata air roh yang menduduki gunung mengucapkan selamat tinggal pada Jianghu. Halo, Jun Changqiao, yang telah menuruni gunung, berdiri di atas batu besar dan mengisap cerutunya dalam-dalam. Melihat pemandangan yang jauh, dia berbisik, mengapa tidak ada rasa nikotin? Sistem berkata, ini adalah rokok elektronik. Brengsek. Sekte musim semi roh yang telah didirikan selama kurang dari 10 tahun telah menjadi abu dalam api besar. Lebih dari 200 murid, karena kematian Patriark dan Penatua, telah tersebar. Mungkin mereka akan bergabung dengan sekte lain, mungkin mereka akan pergi dan menjalani kehidupan biasa, tetapi adegan Jun Changqiao membunuh orang akan selamanya terukir di hati mereka, menjadi kenangan ketakutan yang tak terhapuskan.
Di hutan belantara, Brother Greenhead berlutut di depan kuburan, mengepalkan tinjunya erat-erat. Patriark, Penatua, murid suatu hari akan membalas Anda, membalas sekte musim semi roh. Berdiri, membawa barang bawaannya, dia dengan tegas berjalan ke arah timur. Ada raksasa di sana, yang disebut sekte musim semi roh. Jun Changqiao, suara Brother Greenhead berdesir. Namaku Dailu, ingatlah dengan jelas. Kata-kata ini, dia hanya berani berteriak di hutan di mana tidak ada orang di sekitarnya. Berita besar, berita besar. Sekte musim semi roh dibakar kemarin, seluruh sekte menjadi abu, dan semua murid melarikan diri. Di kota Yaoyang, langit baru saja mulai cerah, dan seorang seniman bela diri berteriak di jalanan. Berita ini seperti api, langsung menyebar ke jalan-jalan, setiap rumah tangga, dan bahkan setiap sudut dan celah. Reaksi pertama para seniman bela diri di kota adalah, pagi-pagi begini, lelucon macam apa ini? Ketika orang-orang pergi ke Gunung Mata Air Roh satu demi satu dan melihat reruntuhan sekte, mereka sangat percaya bahwa sekte Mata Air Roh yang telah tirani selama bertahun-tahun benar-benar hilang. Ibuku, yang begitu berani membakar sekte musim semi roh. Patriark Wei dan Penatua Wei. Saya mendengar dari para murid yang melarikan diri bahwa Patriark dan Penatua dari sekte musim semi roh semuanya terbunuh. Sekte ini dapat dianggap telah sepenuhnya dihapus dari Jianghu. Siapa yang membunuh mereka? Aku khawatir kamu tidak akan mempercayainya, tetapi orang yang membunuh saudara-saudara Wei adalah kepala sekte tulang besi. Sekte tulang besi, bukankah itu sekte kelas 9? Bagaimana dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte musim semi roh? Apakah dia mengundang beberapa ahli? Petik 2. Dia tidak mengundang ahli apapun, hanya dia sendiri. Sial, apakah pemimpin sekte dari sekte kelas 9 sehebat itu? Sekte Mata Air Roh dan sekte tulang besi bentrok di kota Qingyang. Saya pikir sekte tulang besi akan tidak ada lagi, tapi saya tidak berharap bahwa sekte Mata Air Roh malah akan dihancurkan. Di belakang sekte Mata Air Roh adalah sekte Mata Air Suci. Jika mereka tahu tentang ini, mereka pasti akan pergi ke sekte tulang besi untuk mencela kita. Bukan hanya sekte musim semi suci, aliansi 100 sekte juga tidak akan melepaskan tulang besi. Lagi pula, ada aturan bahwa sekte dalam aliansi tidak boleh melakukan tindakan pemusnahan. Kota Yaoyang benar-benar terguncang. Apakah itu seniman bela diri atau orang biasa? Mereka semua berbicara tentang penghancuran sekte Mata Air Roh dan pemimpin sekte tulang besi. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Azure Sun County. Sekte Pedang Panjang, sekte Hall Macan, dan sekte lainnya gempar setelah menerima berita tentang kehancuran sekte Mata Air Roh. Lelucon macam apa ini? Sekte musim semi roh dihancurkan oleh sekte tulang besi. Ketika semakin banyak berita masuk, mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Azure Sun City, mansion Tuan Kota. Tuan Kota Xie juga menerima berita itu. Dia berdiri di ruang kerjanya dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, pertama, Anda memimpin murid-murid Anda untuk menjadi juara kompetisi sekte, dan kemudian Anda menghancurkan sekte musim semi roh. Pemimpin sekte Jun, Anda benar-benar seseorang yang dapat mencapainya, hal-hal besar. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun sekte Mata Air Suci tidak mengenali sekte Mata Air Roh, keempat saudara Wei masih murid sekte tersebut. Kamu membunuh mereka, yang setara dengan memprovokasi sekte kelas 5. Pelaporan, seorang penjaga masuk dan menangkupkan tangannya. Pemimpin aliansi 100 sekte ada di sini untuk berkunjung. Tuan Kota Xie berkata, kamu datang cukup cepat. Dia menggosok pelipisnya dan berkata, silakan masuk ke ruang tamu. Ya, olah tamu. Seorang pria parubaya masuk dan menangkupkan tangannya. Tuan Kota Xie, lama tidak bertemu. Aku merindukanmu. Tuan Kota Xie memberi isyarat agar dia duduk. Apakah pemimpin aliansi Qin di sini untuk sekte tulang besi? Betul sekali. Pemimpin aliansi Qin berkata dengan marah, sekte tulang besi adalah anggota dari aliansi 100 sekte. Tidak dapat ditoleransi bagi mereka untuk menghancurkan sebuah sekte. Saya di sini hari ini dengan harapan bahwa Tuan Kota dapat. Tuan Kota Xie menyela, sekte tulang besi mungkin anggota aliansi 100 sekte, tetapi masih dalam batas kota Azure Sun. Saya tidak peduli faksi mana yang Anda wakili, Anda tidak dapat menyentuhnya. Jika tidak, Anda akan melakukannya, menjadi musuh 3,6 juta warga Azure Sun City. Wajah pemimpin aliansi Qin menjadi gelap. Tuan Kota Xie, kamu ingin melindungi sekte tulang besi. Tuan Kota Xie mengetukkan jarinya di atas meja. Jangan salah paham, saya tidak melindungi sekte tulang besi, saya melindungi warga Azure Sun City. Bagus, pemimpin aliansi Qin berkata, karena itu masalahnya, mari kita ikuti aturan kota Azure Sun. Jun Changqiao, warga kotamu, membunuh saudara Wei dan lebih dari 30 murid. Apa yang harus menjadi hukumannya? Tidak bersalah.
Tuan Kota Xie berkata dengan acuh tak acuh. Pak, pemimpin aliansi Qin membanting meja dan berkata dengan marah, Tuan Kota Xie, Anda tidak ingin aliansi 100 sekte ikut campur, dan Anda tidak ingin menghukum Jun Changqiao. Ini terlalu jelas. Pak, Tuan Kota Xie membanting meja dan berteriak, Sekte Musim Semi Roh menyewa pembunuh dari Gedung Gerimis untuk memasuki kota Azure Sun. Aku ingin bertanya, siapa yang memberi mereka nyali untuk melakukannya? Sangat ganas, sangat kuat. Pembunuh gerimis bangunan. Pemimpin aliansi Qin tercengang. Jelas, dia tidak tahu cerita di dalam. Tuan Kota Xie berkata dengan dingin, konflik antara Sekte Mata Air Roh dan Sekte Tulang Besi hanyalah konflik kecil. Wei Yixi menyimpan dendam di dalam hatinya. Dia pertama kali berkolusi dengan para bandit, lalu menyewa pembunuh, dan melakukan segala macam tindakan tercela, banyak hal. Dia pantas untuk dihancurkan. Petik 2, petik 2. Pemimpin aliansi Qin terdiam. Dia tahu bahwa sejak Xie Guangqun berkata begitu, pasti ada bukti. Pemimpin aliansi Qin, Tuan Kota Xie berkata dengan acuh tak acuh, jika Jun Changqiao telah melakukan sesuatu yang tidak berperasaan, kamu tidak perlu datang dan menghukumnya. Tuan kota ini pasti sudah melakukannya. Pemimpin aliansi Qin menjadi tenang dan berkata dengan lembut, bagaimana dengan ini, Tuan Kota Xie, tolong panggil Jun Changqiao. Saya, Qin, akan berbicara dengannya sebagai pemimpin aliansi. Xie Guangqun berkata, karena tulang besi adalah anggota aliansi Anda, sebagai pemimpin aliansi, Anda secara alami dapat berbicara dengannya. Mari kita bertemu di paviliun bulan bintang. Pemimpin aliansi Qin mengerti bahwa orang ini takut dia akan bertindak sembarangan, jadi dia sengaja mengatur pertemuan di wilayahnya sendiri. Karena itu, dia berkompromi dan berkata, tolong beritahu pemimpin Sekte Jun bahwa kita akan bertemu di paviliun bulan bintang 3 hari kemudian. Mengatakan demikian, dia berdiri dan menangkupkan tangannya, selamat tinggal. Aku tidak akan mengirimmu pergi, kata Xie Guangqun. Setelah pemimpin aliansi Qin pergi, dia duduk dan minum teh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin Sekte Jun, Tuan Kota ini hampir berbalik melawan aliansi 100 sekte untukmu. Tuan Kota Xie, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jun Changqiao berjalan keluar dari layar bagian dalam dan tersenyum, kamu dan aku bekerja bersama. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Mengatakan demikian, dia meletakkan 2 pil penyembuhan kelas pemula di atas meja. Jadi orang ini telah berada di ruang belajar selama ini. Dialah yang memberitahu Xie Guangqun tentang penghancuran Sekte Mata Air Roh dan tindakan Wei Yixi. Jun Changqiao telah meramalkan bahwa aliansi 100 sekte akan mencelanya, jadi dia memikirkan tindakan balasan terlebih dahulu. Menggunakan 2 pil penyembuhan kelas pemula sebagai harganya, dia meminta Tuan Kota Xie untuk membantu menekan masalah ini. Menghancurkan sebuah sekte adalah masalah besar. Jun Changqiao tahu pentingnya menghadapi akibatnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan di benua bintang jatuh di mana semua orang saling bersekongkol? Xie Guangqun mengambil salah satu pil penyembuhan tingkat pemula dan berkata, pemimpin Sekte Jun, apakah pil ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka dengan cepat? Jun Changqiao berkata, apakah Jun perlu berbohong kepada Tuan Kota Xie? Xie Guangqun bertemu pandang dengannya dan tertawa, kamu benar. Kamu dan aku bekerja sama. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Jun Changqiao berdiri dan berkata, saya masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan di sekte. Saya akan pergi dulu. Jangan lupa, 3 hari kemudian di paviliun bulan bintang, kata Xie Guangqun. Aku akan menepati janjiku. Jun Changqiao berkata sambil berjalan keluar dari aula dan memanjat tembok untuk meninggalkan kediaman Tuan Kota. Xie Guangqun meletakkan pil itu di depan hidungnya dan mengendusnya. Dia bergumam, setelah menghancurkan Sekte Musim Semi Roh, dia datang kepadaku untuk membantu menekan masalah ini. Anak ini benar-benar tidak sederhana. Ada banyak sekte besar dan kecil di Azure Sun County. Beberapa dekade yang lalu, mereka membentuk aliansi dan memilih pemimpin Sekte Qin Haoran dari Sekte Qi Luas tingkat ke-6 sebagai pemimpin aliansi pertama. Tujuan mereka adalah untuk berkembang secara harmonis dan maju bergandengan tangan. Selain sekte peringkat tinggi, sebagian besar sekte di Azure Sun County akan memilih untuk bergabung dan menjadi anggota aliansi. Jika sebuah sekte tidak bergabung dengan aliansi 100 sekte, mereka akan dihina oleh sekte lain. Ketika pemimpin Sekte Wang mendirikan Sekte Tulang Besi, dia mentraktir semua orang makan dan memberi mereka hadiah untuk meningkatkan reputasi sekte tersebut. Sayangnya, usahanya sia-sia hari ini, karena banyak sekte dalam aliansi tidak senang dengan tindakan Jun Changqiao menghancurkan Sekte Mata Air Roh dan secara terbuka mengutuknya. Ketika pemimpin aliansi Qin mengetahuinya, dia juga sangat marah. Dia secara pribadi pergi ke Azure Sun City untuk menemukan City Lord Xie dan berharap dia tidak akan mengganggu urusan aliansi. Dia memutuskan untuk menghukum Iron Bond dengan keras. Meski ditolak, dia tidak menyerah.
Sebagai pemimpin aliansi, dia memutuskan untuk berbicara baik dengan pemimpin Sekte Tulang Besi di Paviliun Bulan Bintang 3 hari kemudian. Ketika para petinggi dari berbagai sekte mengetahuinya, mereka memuji kebijaksanaan pemimpin aliansi dan bersedia menemaninya. Mereka berencana menggunakan air liur mereka untuk menenggelamkan orang sombong itu. Ketika kekuatan tidak cukup untuk menyelesaikan masalah, kata-kata menjadi lebih penting. Berita tentang pemimpin aliansi 100 sekte bertemu tulang besi di Paviliun Bulan Bintang dan penghancuran sekte mata air roh menyebar ke seluruh kabupaten Azuresun. Memang, aliansi 100 sekte diperingatkan. Jun Changqiao telah menyebabkan masalah besar kali ini, dia harus memberikan penjelasan. Menurut pendapat saya, pemimpin aliansi Qin takut pada sekte mata air roh dan hanya bisa menghukum tulang besi. Banyak pemimpin sekte telah menyatakan bahwa mereka ingin menghadiri pertemuan tersebut. Pasti akan ada banyak pemimpin sekte di Azuresun City 3 hari kemudian. Pertemuan apa? Ini jelas merupakan interogasi Ironbone. Ya, ini interogasi. Semua pembudidaya di berbagai kota sedang berdiskusi. Beberapa dari mereka menantikan bagaimana aliansi 100 sekte akan mempersulit Jun Changqiao 3 hari kemudian. Tulang besi, aula utama. Setelah kembali, Jun Changqiao bersandar ke samping dan meletakkan satu kaki di kursi. Dia menopang dagunya dengan satu tangan dan berkata, aku khawatir akan ada perjamuan 3 hari kemudian. Pemimpin sekte, Li Qingyang bertanya dengan lemah, apakah kamu benar-benar menghancurkan sekte mata air roh? Oke, jawab Jun Changqiao. Li Qingyang berkata dengan sungguh-sungguh, sekte musim semi roh adalah anggota dari aliansi 100 sekte. Pemimpin sekte pasti akan dimintai pertanggungjawaban karena menghancurkannya. Jun Changqiao berjalan turun, menepuk pundaknya dan berkata, di sekte, kamu satu-satunya yang dapat mempertimbangkan banyak hal. Kepribadianmu relatif stabil, aku sangat bersyukur. Li Qingyang terkejut, dan perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao berkata, Ye Xingchen itu pembuat onar kecil. Sebagai murid kedua, kamu harus mendisiplinkannya lebih ketat. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, penyiksaan. Setelah itu, dia menepuk bahunya dan pergi dengan santai. Li Qingyang berdiri di tempatnya dan menghitung dengan jarinya. Dengan ekspresi bingung, dia berkata, 2 kata. Jun Changqiao kembali ke kediamannya di halaman dalam. Dia duduk bersila dan mengedarkan kitab metamorfosis tubuh untuk menyerap energi spiritual. Energi spiritual surga dan bumi ditarik, perlahan menyelimutinya, membentuk kabut samar. Energi spiritual memasuki tubuhnya melalui pori-porinya, berkumpul di meridiannya, lalu dipandu ke dantiannya dan bergabung dengannya. Di Starfall Continent, setiap ranah akan membuka kemampuan baru. Kemampuan murid bela diri adalah membuka pusaran dantiannya. Jangan meremehkan kemampuan ini, semakin banyak energi dan semakin murni, semakin kuat seorang murid bela diri. Setelah Jun Changqiao menerobos, yang perlu dia lakukan adalah terus memperkuat pusaran dantiannya, menembus batasnya lagi dan lagi untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Setelah berkultivasi sebentar, dia menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan, mengatakan, akar roh terbatas, mengandalkan kerja keras terlalu lambat. Sistem berbicara, tuan rumah dapat mempertimbangkan untuk menyegarkan toko, mungkin Anda dapat menemukan cairan pengubah bakat yang dapat meningkatkan dantian Anda ke akar roh kelas menengah. Jun Changqiao membuka toko, ding, kontribusi, 140.500. Kurangnya 4 poin adalah karena formasi energi roh dan formasi perlindungan sekte. Produk baru muncul di toko. Hal pertama yang dilihat Jun Changqiao adalah item yang disebut, sistem suara yang diubah secara ajaib. Dia sangat sensitif terhadap kata, diubah secara ajaib, jadi dia mengklik pengantar terperinci. Item, sistem suara yang diubah secara ajaib. Pendahuluan, alat musik yang bisa memainkan lagu. Efek, cocok untuk latihan pagi para murid. Setelah menyalakan sistem suara, musik surgawi akan diputar, dan itu dapat menumbuhkan suasana hati. Efek khusus, pikiran tuan rumah dapat mengunci target dalam jarak 100 meter. Ketika mereka mendengar musik surgawi, mereka akan dicuci otak dan tanpa sadar menari mengikuti irama. Efektivitas, setelah dibuka, gunakan. Kelemahan, gangguan musik dewa hanya akan berpengaruh sebulan sekali. Mereka yang berkultivasi tinggi mungkin kebal terhadap cuci otak musik dewa. Harga, 10 poin kontribusi. Jun Changqiao berkata, mencuci otak dari musik surgawi, tampaknya menarik. Dia menarik kembali pengantar terperinci dan melihat item lainnya. Menemukan bahwa mereka tidak berguna, dia dengan tegas membeli sistem suara yang diubah secara ajaib. Setelah serangkaian pemberitahuan, Jun Changqiao menyegarkan toko. Kali ini, peruntungannya berada di luar grafik. Ada cairan pengubah bakat di item. Dia mengkliknya dan menemukan bahwa itu cocok untuk akar roh tingkat fana,
tetapi harganya masih 50 poin kontribusi. Membeli. Ding. Tuan rumah telah menghabiskan 50 poin kontribusi dan memperoleh talent altering liquid X1. Ding. Poin kontribusi sekte, 80.500. Jun Changqiao mengeluarkan talent altering liquid, membuka botol dan meminumnya tanpa ragu. Rasanya masih sama, sedikit lembut dengan malt. Ding. Tuan rumah telah menggunakan talent altering liquid X1. Mengubah bakat akar roh. Perubahan bakat akar roh selesai. Tuan rumah telah berhasil menembus murid bela diri kelas 6. Perubahan bakatnya menyebabkan kultivasi Jun Changqiao meningkat, tetapi itu hanya satu tingkat. Setelah akar rohnya ditingkatkan ke kelas menengah, kompatibilitas pemimpin sekte Jun dengan energi spiritual langit dan bumi telah meningkat. Setelah berkultivasi semalaman, hasilnya jelas. Tidak buruk, tidak buruk. Dia keluar dari kamar sambil mengayunkan tangannya. Langit baru saja mulai cerah, dan semuanya begitu segar. Saat dia pergi ke halaman luar, dia melihat Xiao Ziji berjalan keluar dari ruang pelatihan, berjongkok di tangga dan terengah-engah lelah. Kamu telah bekerja keras, Jun Changqiao memuji. Para murid bangun satu demi satu, mandi, dan datang ke lapangan latihan untuk kultivasi rutin mereka. Ayo cepat, Li Qingyang juga datang, tapi Ye Xingchen mengikuti di belakangnya. Kaisar malam ini, Tuan Ye Xingchen, menundukkan kepalanya, tetapi matanya dingin. Apa yang sedang terjadi? Jun Changqiao bertanya. Li Qingyang berkata, pemimpin sekte, saudara bela diri junior Ye belum melakukan latihan pagi sejak dia bergabung dengan sekte. Kali ini, saya menepinya. Huff. Ye Xingchen berkata dengan dingin, saya seorang kaisar bela diri yang bermartabat. Mengapa saya melakukan latihan pagi dengan Anda sekelompok orang biasa? Jun Changqiao berkata, Xingchen, saya pikir Anda belum beradaptasi dengan kehidupan sekte. Pak, dia menjentikkan jarinya dan berkata, untuk membuatmu bahagia, aku harus menyesuaikan suasana sekte. Suasana, semua orang bingung. Pak, Jun Changqiao mengganti sound system dan meletakkannya di depan aula utama. Dia berkata, mulai sekarang, Anda akan memiliki musik yang indah untuk menemani Anda selama latihan pagi setiap hari. Su Xiaomo datang dan melihat ke kiri dan ke kanan. Pemimpin sekte, apa ini? Jun Changqiao tidak menjelaskan. Ketika semua murid laki-laki dan perempuan tiba, dia dengan lembut menekan tombol pada sistem suara. Dua subwoofer tiba-tiba berbunyi. Pindah, pindah, pindah. Ya dewa, Su Xiaomo, yang telinganya menempel pada subwoofer, mendengar suara itu dan sangat ketakutan sehingga dia jatuh dari tangga. Rasanya seperti rumput laut, rumput laut, rumput laut. Bergoyang dengan ombak, rumput laut, rumput laut, rumput laut. Lagu surgawi yang sangat merdu terdengar di lapangan latihan tulang besi. Bodoh, Ye Xingchen bergumam. Pada saat ini, Jun Changqiao menunjuk ke arahnya dan berkata, ayo, ayo, lompat. Murid Ye Xingchen menyusut. Dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan kakinya dan mengangkat tangannya. Kemudian, dia melompat ke irama lagu surgawi. Seorang kaisar bela diri yang bermartabat berdiri di lapangan latihan dan menari dengan gembira. Kadang-kadang, dia akan meletakkan satu tangan di tanah dan mengangkat seluruh tubuhnya. Para murid menatapnya dengan ekspresi aneh. Jun Changqiao melepas jubah panjangnya dan memasukkan jari-jarinya ke mulutnya. Dia bersiul dan berteriak, sayang, ayo bersenang-senang. Kehendaknya menyebar dan menyelimuti semua murid. Kemudian, hampir 100 murid berbaris rapi dan melompat mengikuti irama lagu surgawi. Kakak kedua, aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Aku juga tidak bisa mengendalikan diriku. Hehe, itu sangat menyenangkan. Kenapa kakak senior tidak ikut dengan kita? Setelah dicuci otak oleh Divine Melody, para murid Ironborn merasa segar kembali. Mereka tidak merasa lelah bahkan setelah seharian berkultivasi. Ini adalah efek dari sistem suara yang dimodifikasi secara ajaib. Tidak hanya bisa menghidupkan suasana, tetapi juga memiliki efek menyegarkan. Namun, setelah latihan pagi, Ye Xingchen berjongkok di sudut dan memegang kepalanya dengan kedua tangan. Dia melolong dalam hatinya, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Di mana harga dirinya? Di mana emosinya? Terutama ketika dia memikirkan bagaimana dia bernyanyi dan menari di depan umum, matanya menjadi merah. Dia berharap dia bisa merobek lubang di tanah dengan tangannya dan merangkak ke dalamnya. Semakin Ye Xingchen memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Wosh, bola kebahagiaan melesat ke arahnya dari sudut yang sulit. Cukup, Ye Xingchen memutar tubuhnya dan bola menyapu wajahnya. Dia berpikir dengan jijik, aku tidak seperti beberapa hari yang lalu. Saudara muda, awasi punggungmu. Su Xiaomo berteriak. Ye Xingchen tercengang. Dia secara naluriah melihat ke belakang dan melihat bola yang menabrak dinding memantul kembali.
Bang! Berdebar, Ye Xingchen berbaring di tanah dengan tangan dan kakinya terentang. Dia tidak seperti dia beberapa hari yang lalu, tetapi dia masih memiliki kemampuan untuk menangkap bola dengan wajahnya. Dia benar-benar ingin mati. Dia benar-benar ingin dilahirkan kembali. Li Fei, gerak kaki bodoh macam apa itu? Kamu menendang wajah junior Brother lagi. Hari berikutnya, murid-murid tulang besi dengan senang hati melakukan latihan pagi mengikuti irama melodi surgawi. Ye Xingchen, yang diawasi oleh Li Qingyang, hanya bisa melakukan latihan meskipun ada perlawanan. Namun, dia tetap diam, seolah-olah dia adalah pasien autis. Setelah latihan pagi, para murid berkultivasi sendiri. Jun Changqiao berjalan mendekat dan duduk di tangga. Dia berkata, "Bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini?" Ye Xingchen, yang duduk di sebelahnya, terdiam. Jun Changqiao berkata, "Matamu memberitahuku bahwa kamu adalah seseorang yang punya cerita." Ye Xingchen terus diam. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup sekarang, dia pasti akan menekan pemimpin sekte ke tanah dan dengan kejam menggosoknya ke tanah. Jun Changqiao bersandar dengan tangannya di tangga dan berkata, "Sebenarnya, aku iri pada orang-orang sepertimu yang punya cerita. Kamu tidak seperti aku, yang hidupnya diringkas dengan kata, tampan." Ye Xingchen, Jun Changqiao berdiri dan menepuk-nepuk debu di pantatnya. "Xingchen, jika kamu menyimpan dendam padaku karena memaksamu masuk ke dalam sekte, kamu bisa pergi sekarang." "Betulkah?" Ye Xingchen akhirnya berbicara. Jun Changqiao melemparkan formulir penerimaan murid kepadanya dan menunjuk ke pintu. "Kamu bisa pergi sekarang, tidak ada yang akan menghentikanmu." Ye Xingchen bangkit dan berjalan menuju pintu. Jun Changqiao menyilangkan tangannya dan berkata, "Namun, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Meninggalkan tempat ini sama dengan kehilangan banyak sumber daya kultivasi. Jika kamu memiliki dendam, akan sulit bagimu untuk membalas dendam." Ye Xingchen berhenti dan mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar ingin segera pergi, tetapi setelah melalui pelatihan pembentukan otot, tubuh fisiknya meningkat pesat. Dia sedikit enggan untuk pergi. Apakah dia benar? Orang ini punya musuh. Jun Changqiao berkata, "Aku tidak tahu ceritamu, dan aku tidak ingin mendengarnya. Tapi kamu hanya harus ingat bahwa berkultivasi di sekolah tulang besi hanya akan membuatmu lebih kuat." Para murid yang sedang bermain sepak bola di lapangan latihan berhenti dan menatap Ye Xingchen, yang sepertinya akan pergi. "Adik muda," Su Xiaomo mengambil bola dan berteriak, "Meskipun sekte kami sedikit lemah sekarang, di bawah kepemimpinan pemimpin sekte, kami pasti akan menjadi lebih kuat. Jika kamu pergi, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu." Cek, Ye Xingchen mendengus dingin. Kemudian, dia melangkah mundur dan berdiri di samping Jun Changqiao. "Bisakah itu membantuku menerobos ke alam kaisar bela diri?" Dia menyebutkan alam kaisar bela diri saat dia membuka mulutnya. Orang ini jelas tidak sederhana. Jun Changqiao menyentuh hidungnya dan berkata, "Kaisar bela diri hanyalah permulaan. Jika ada alam yang lebih tinggi, saya dapat dengan mudah membawa Anda ke sana. Mari kita pamer dulu dan membicarakannya nanti." Kaisar malam melemparkan formulir masuk dan berkata, "Aku akan berkultivasi." Dia mengakui saya sebagai muridnya. Itu langka. Mungkinkah Kaisar bela diri dibodohi oleh Jun Changqiao begitu saja? Tidak, tidak. Dia hanya terobsesi dengan ruang pembentukan otot. Selain itu, dia membutuhkan tempat untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Meskipun sekolah tulang besi lemah, setidaknya sepi. Jun Changqiao memaksanya masuk sekte, dan Su Xiaomo memukulinya. Semua ini bukan apa-apa bagi Ye Xingchen karena satu-satunya tujuannya setelah dilahirkan kembali adalah menyeret permaisuri turun dari alasnya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa jika dia benar-benar mengambil formulir masuk dan keluar dari sekolah tulang besi, dia tidak hanya akan kehilangan ruang pembentukan otot, tetapi juga semua ingatan yang berhubungan dengan kitab suci pengubah tendon. Jun Changqiao berkata, "Ikut aku ke kota Qingyang besok. Aku akan mengajakmu melihat dunia." Dunia, Ye Xingchen mencibir dalam hatinya. Sebagai salah satu dari 10 kaisar bela diri di kehidupan sebelumnya, dunia apa yang belum dia lihat? Hari berikutnya, murid itu terus berkultivasi seperti biasa. Jun Changqiao siap untuk pergi, membawa Li Qingyang, Su Xiaomo, Xiao Ziji, dan Ye Xingchen ke kota Qingyang. "Tuan Sekte." Dalam perjalanan, Li Qingyang berkata, "Pemimpin aliansi 100 Sekte mengundang Anda. Agak tidak pantas untuk membawa kami." Jun Changqiao berkata, "Tidak ada yang tidak pantas tentang itu." Cek, jadi dia akan menghadiri pertemuan sekte di sebuah daerah kecil. Ini dianggap sebagai dunia. Saat itu, kaisar ini mendiskusikan seni bela diri dengan 9 kaisar bela diri agung di Gunung Awan Merah. Ye Xingchen berpikir dalam hati. Orang ini masih tenggelam dalam kemuliaan masa lalunya dan tidak tahu bahwa dia hanyalah orang yang tidak berguna dalam kehidupan ini. Setelah beberapa hari berkultivasi,
tubuh Ye Xingchen jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia tidak memiliki ruang pembentukan otot, dia tidak akan tumbuh begitu cepat. Sayangnya, dia tidak memahami kitab metamorfosis tubuh, dia juga tidak memahami kitab suci Taixuan. Kultivasinya masih macet pada pembukaan saluran tingkat pertama. Atau akar rohnya terlalu lemah. Kota Qingyang. Jun Changqiao bergegas lagi. Tidak seperti sebelumnya, ketika dia membawa muridnya ke kota, orang yang lewat tidak lagi memandangnya dengan hina dan hina. Muridnya mengambil 4 tempat teratas dan menghancurkan sekte musim semi roh. Pada saat ini, siapa yang berani menganggap Ironborn sebagai sekte biasa-biasa saja? Sekte Guru Jun. Kepala keluarga Li menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Ayah, Li Qingyang memanggil. Setelah bergabung dengan sekte, ini adalah pertama kalinya dia kembali ke kota Qingyang. Jun Changqiao berkata dengan penuh pertimbangan, pergilah menemani ayahmu dan penuhi rasa baktimu. Aku akan membawa adik-adikmu ke janji temu. Ini adalah alasan mengapa dia membawa Li Qingyang ke kota Qingyang. Li Qingyang berkata dengan serius, Master Sekte, setelah masalah ini diselesaikan, murid akan berbicara dengan ayah tentang masa lalu. Dia adalah putra kepala keluarga Li, dan juga murid tulang besi. Pada perjamuan ini, pemimpin aliansi dan petinggi dari berbagai sekte pasti akan dengan sengaja mempersulitnya. Sebagai murid kedua, bagaimana mungkin dia tidak menemani sekte master? Baik, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, Kepala keluarga Li, saya masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Setelah saya selesai, saya akan mengunjungi kediaman Anda. Mengatakan demikian, dia membawa keempat muridnya ke paviliun bulan bintang. Mendesah. Melihat putranya pergi, kepala keluarga Li menghela nafas. Dia tahu bahwa Jun Changqiao akan menghadiri pertemuan, dan paviliun bulan bintang dipesan kemarin. Di dalamnya ada semua master sekte dari berbagai sekte. Qingyang akan baik-baik saja jika dia pergi, kan? Setidaknya ada 30 master sekte di paviliun Star Moon. Ini barisan yang besar. Jika saya masuk dan bertemu begitu banyak tembakan besar, saya mungkin akan takut ke tanah. Master Sekte Jun menghancurkan sekte musim semi roh. Aliansi sangat marah. Kali ini, dia pasti akan menjadi sasaran. Orang yang lewat dan seniman bela diri berdiskusi dengan suara rendah. Xie Guangqun berdiri di ruang kerja dan mendengar dari penjaga bahwa Jun Changqiao telah memasuki kota. Dia bergumam, Nak, ini masalah internal aliansimu. Tidak nyaman bagiku untuk berpartisipasi. Aku harap kamu bisa mengatasinya. Kepala aliansi Qin yang boros memesan seluruh paviliun bulan bintang. Tidak ada satu orang pun di dalam. Ada 5 meja bundar besar di lantai 2. Ada 1 di tengah dan 4 di kedua sisi. Terlepas dari pusat di mana hanya 1 orang yang duduk, 4 lainnya memiliki 8 orang yang duduk di setiap meja. Duduk sendirian di meja bundar besar adalah Qin Haoran. Dia meletakkan tangannya di atas meja dan bersandar di sandaran kursi. Dia memejamkan matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura seseorang yang sudah lama berada di posisi tinggi. 32 seniman bela diri di kedua sisi adalah bidikan besar dari berbagai sekte. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan dari aliansi master, mereka masih memancarkan aura yang membuat orang memuja mereka. Karena kehadiran mereka, seluruh lantai 2 menjadi sangat khusyuk. Pada saat ini, jika orang biasa masuk dan melihat pemandangan seperti itu, mereka pasti akan ketakutan. Kepala aliansi Qin. Setelah waktu yang lama, Patriark Gerbang Pisau Panjang tidak bisa tidak bertanya, ini hampir tengah hari, mengapa Patriark Gerbang Tulang Besi belum ada di sini? Apakah dia akan mendukung kita? Patriark Sekolah Hall Harimau bertanya. Tidak, kata aliansi Master Qin tegas. Xie Guangqun adalah orang yang menghubungi Ironborn. Dia tidak berpikir bahwa Ironborn akan berani mengingkari janji mereka. Salah satu tetua berkata dengan acuh tak acuh, konferensi aliansi adalah acara yang sangat penting dan dia benar-benar datang terlambat. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan aliansi 100 sekte. Ketika dia datang, aku harus bertanya padanya apakah dia paham dengan aturan aliansi 100 sekte. Lupakan saja, Kepala Sekte Wei. Jika Jun Changqiao tahu aturan aliansi, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang keterlaluan seperti memusnahkan sekte mata air roh? Mother of Asterisker, orang itu menghancurkan sekte mata air roh. Jika sekte mata air suci mengejar kita, kita pasti akan menderita. Para pemimpin sekte dari berbagai sekte berdiskusi dengan kemarahan yang benar. Dari kelihatannya, jika Jun Changqiao datang, dia pasti akan tenggelam dalam air liurnya. Faktanya, jika sekte lain yang dihancurkan, mereka tidak akan begitu marah. Namun, yang dihancurkan adalah sekte mata air roh yang terkait dengan sekte mata air suci. Sekte musim semi suci adalah sekte yang berbeda seperti surga dan bumi dibandingkan dengan sekte lain. Belum lagi eselon atas,
hanya satu murid saja sudah cukup untuk menyiksanya sampai-sampai dia meragukan hidupnya sendiri. Ekspresi Qin Haoran juga menjadi serius. Kali ini, pertemuan aliansi diadakan untuk mewakili aliansi untuk membela Sekte Mata Air Roh dan memberikan penjelasan kepada Sekte Mata Air Suci. Buk, buk, buk. Tiba-tiba terdengar suara seseorang menaiki tangga. Qin Haoran dan 32 pemimpin sekte semua melihat ke tangga, mata mereka berkedip dingin. Kepala Jun Changqiao adalah yang pertama muncul di puncak tangga. Melihat begitu banyak orang, dia berkata, "Maaf, penampilan saya salah. Mohon tunggu sebentar." Saat dia berbicara, dia menarik tangannya. Kenapa dia turun lagi? Huff, aku khawatir dia sangat takut sehingga dia tidak berani bertemu Tuan Kota Qin. Karena kamu takut, kamu seharusnya tidak menghancurkan sekte musim semi roh. Dudugu, 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 dudugu. Tiba-tiba, suara rendah yang sedikit memekakkan telinga terdengar, mengejutkan semua pemimpin sekte dan menyebabkan mereka berdiri dan menatap tangga. Di bawah musik latar dewa penjudi, Jun Changqiao berjalan dengan mantel bulu dengan cerutu di mulutnya. Begitu genit sehingga tak tertahankan. Li Qingyang, Su Xiaomo, dan Xiao Ziji mengikuti. Mereka berdiri di garis di belakang pemimpin sekte, tangan mereka bersilang. Jika mereka mengenakan setelan hitam dan kacamata hitam, mereka akan terlihat seperti kekuatan jahat yang gelap. Kaisar bela diri Ye Xingchen berjalan dengan wajah gila, membawa stereo. Persetan, sangat memalukan, sangat memalukan. Tiba-tiba, lagu surgawi tiba-tiba berubah, dan dia bernyanyi, "Jangan lihat aku hanya sebagai domba." Sudut mulut Jun Changqiao berkedut, "Matikan." Hal. Stereo dimatikan. Kesunyian. Di sisi yang berlawanan, pemimpin aliansi Qin dan 32 pemimpin sekte semua menatap dengan mata terbelalak. Mata mereka dipenuhi dengan kilau, apa-apaan ini? Jun Changqiao mengangkat bahu. Li Qingyang melangkah maju, mengambil mantel bulu yang dia sewa dari kota, dan kemudian kembali ke posisi semula. Engah, meniup cincin asap, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, "Pemimpin aliansi Qin, meja sebesar itu, Anda bahkan tidak menyiapkan kursi, bukankah itu sedikit melanggar aturan Jianghu?" Pemimpin geng tinju besi 9 aliran berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah menurut Anda tulang besi Anda layak untuk duduk di kursi?" Ada kursi yang sudah jadi di sebelahnya, awalnya disediakan untuk Jun Changqiao, tetapi sengaja diambil kembali. Pendekatan ini didukung oleh para pemimpin sekte dari berbagai sekte. Belum lagi tingkat sekte, hanya penghancuran sekte musim semi roh yang melanggar aturan aliansi. Kualifikasi apa yang harus dimiliki pemimpin geng tulang besi untuk sejajar dengannya dalam pertemuan itu? "Aku telah berdosa," Jun Changqiao berkata, "bawa kursinya." Ya, Xiao Ziji berjalan mendekat. Pemimpin geng tangan besi menekan satu tangan di kursi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika seseorang ingin mengambilnya, itu harus menjadi pemimpin sekte." "Siapa kamu?" "Seorang murid." Para tetua dari berbagai sekte menyaksikan dengan penuh minat. Geng tinju besi terkenal dengan tangan besi mereka. Dengan satu tangan di kursi, murid tulang besi itu pasti tidak bisa bergerak 1 inci pun. "Tolong lepaskan tanganmu," kata Xiao Ziji acuh tak acuh. Pemimpin geng tinju besi mengubah telapak tangannya menjadi kepalan dan berkata dengan jijik, "Saya berkata, biarkan pemimpin sekte Anda." Lengan kanan Xiao Ziji tiba-tiba berayun, kekuatan tubuhnya meledak. Tidak hanya kecepatannya yang cepat, itu juga membawa embusan angin. Wajah pemimpin Iron Fist Gang sangat berubah, tanpa sadar mengangkat tangannya untuk memblokir. Ping, lengan besi yang berat itu seperti palu godam, membanting keras ke lengannya. Kekuatan meledak, langsung mengangkatnya, dan kemudian dengan keras, dia memecahkan jendela dan terbang keluar. Di luar paviliun bulan bintang, banyak seniman bela diri berkumpul. Mereka berbisik-bisik atau melihat ke lantai 2. Tiba-tiba jendela pecah, dan seseorang jatuh dari atas, langsung membuat mereka ketakutan. Ya dewa, pemimpin geng tulang besi baru saja naik, dan aliansi sudah bertindak. Menyenangkan, mengasyikkan, banyak seniman bela diri menoleh dan tiba-tiba tercengang. Karena orang yang jatuh dari lantai 2 itu bukanlah anggota geng tulang besi, melainkan pemimpin geng tinju besi. Sakit, paviliun bulan bintang terdiam. Para tetua dari berbagai sekte tercengang saat mereka melihat Xiao Ziji mengambil kursi, meletakkannya di belakang pemimpin geng tulang besi, dan kemudian mengembalikannya ke posisi semula. Lengan kanannya yang terbuka memperlihatkan garis otot yang indah. Pada pandangan pertama, orang dapat mengatakan bahwa itu sangat kuat. Orang itu jelas sampah tanpa kekuatan spiritual, tetapi hanya dengan kekuatan tubuhnya, dia mengirim seorang murid bela diri terbang. Sungguh luar biasa, Ye Xingchen diam-diam terkejut. Jun Changqiao duduk dengan elegan, satu tangan memegang cerutu, satu kaki disilangkan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Semuanya, saya datang untuk menepati janji." Bang,
Pemimpin geng pedang panjang membanting meja dan berdiri, dengan marah berkata, Jun Changqiao, ini adalah pertemuan aliansi. Muridmu bertindak tanpa izin, apakah ada hukum? Nada kata, hukum, tiba-tiba melemah. Karena Jun Changqiao sudah menaiki Desert Eagle dan menunjuk ke bawah, berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, duduk dan bicaralah. Wajah para pemimpin dari berbagai sekte berubah. Setelah penghancuran sekte mata air roh, mereka mengetahui kebenaran dari banyak sumber dan mengetahui bahwa Wei Yinu dibunuh oleh senjata tersembunyi perak ini. Seorang pembudidaya Meridian Opening Realm tingkat 12 ditembak mati dalam sekejap. Ini bukan senjata tersembunyi biasa. Pemimpin geng pedang panjang marah, tetapi dia masih duduk dengan patuh. Betul sekali, Jun Changqiao menyingkirkan tombaknya, mengisap cerutunya, dan berkata sambil tersenyum, karena ini adalah pertemuan aliansi, mengapa kamu harus berdiri dan berbicara? Pemimpin Qin langsung ke intinya, berkata dengan suara rendah, Pemimpin Jun, apakah Anda menghancurkan sekte musim semi roh? Betul sekali, Jun Changqiao tidak menyangkalnya. Pemimpin Qin berkata dengan wajah dingin, menurut aturan aliansi, anggota tidak dapat menghancurkan sekte tanpa izin. Sebagai pemimpin, Anda harus tahu, kan? Aku tahu, jawab Jun Changqiao. Wajah pemimpin Qin menjadi lebih muram, berkata, Pemimpin Jun, mengapa kamu masih melakukannya ketika kamu tahu itu tidak mungkin? Jun Changqiao membungkuk, meletakkan sikunya di kakinya, dan berkata sambil tersenyum, karena, moto sekte tulang besi adalah, jika seseorang menyinggung saya akan membalas. Petik 2, Li Qingyang dan mulut murid lainnya berkedut. Pemimpin sekte saya, bukankah moto sekte Zeng tulang besi kami berubah setiap hari? Tanda pisah. PS, suara. Moto Ironbone adalah menjadi orang yang pantang menyerah dan melakukan hal-hal yang pantang menyerah. Kemudian, itu menjadi acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Sekarang, ada satu lagi, jika seseorang menyinggung saya akan menyinggung orang itu. Meskipun motonya sering berubah, penekanan sebenarnya adalah, jangan memprovokasi saya. Sekte musim semi roh terprovokasi, jadi dihancurkan. Huff, Patriark Sekte Pedang Panjang dengan dingin berkata, terlepas dari apakah sekte mata air roh menyinggung Anda atau tidak, Anda tidak bisa menghancurkan sekte mereka begitu saja. Jun Changqiao meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika sekte Anda menyinggung tulang besi, Anda akan berakhir seperti sekte mata air roh. Sangat sombong, sangat sombong. Patriark Sekte Pedang Panjang sangat marah. Patriark Sekte Hall Harimau dengan dingin berkata, Master Sekte Jun, jangan pergi terlalu jauh. Jangan bilang kamu tidak mengerti aturan Jiang Hu semacam ini. Jun Changqiao bersandar di kursinya dan menyilangkan kakinya, berkata dengan acuh tak acuh, mereka yang memprovokasi saya akan langsung dihancurkan. Tidak perlu melihat mereka lagi. Orang ini, leluhur sekte lain sangat marah. Selama konferensi aliansi 100 sekte, Master Sekte Wang tetap rendah hati dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Master Sekte generasi kedua ini sangat arogan dan lalim. Master Sekte lain dengan benar berkata, mengabaikan aturan aliansi dan menghancurkan anggota aliansi adalah kejahatan yang tak termaafkan. Master Aliansi Qin, tolong hukum mereka seberat-beratnya sebagai peringatan bagi yang lain. Setiap Patriark Sekte bergiliran berbicara. Mereka jelas ingin menggunakan ludah terkuat mereka untuk menenggelamkan Master Sekte Jun yang paling arogan. Kejahatan yang tak termaafkan. Jun Changqiao dengan acuh tak acuh berkata, Sekte Master Tot, saya ingin bertanya kepada Anda, sebuah sekte yang pertama kali berkomunikasi dengan bandit, kemudian menyewa pembunuh, dan memainkan trik kotor, kejahatan macam apa ini di aliansi? Master Sekte itu tidak bisa berkata-kata. Master Sekte lain mengambil alih dan berkata, Master Sekte Jun, jika ini benar, maka tunjukkan buktinya kepada kami. Markas besar aliansi akan menegakkan keadilan untukmu. Jika tidak ada bukti, maka kamu akan melawan surga dan mengkhianati aliansi. Menegakkan keadilan, Jun Changqiao dengan acuh tak acuh berkata, maafkan saya karena berbicara terus terang, tetapi Anda tidak memiliki keadilan di hati Anda. Anda hanya berpura-pura. Kamu, pemimpin sekte sangat marah. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, sekte musim semi roh berkolusi dengan para bandit dan menyewa pembunuh. Aku punya alasan bagus untuk menghancurkan mereka. Kejahatan apa itu? Di sisi lain, kalian pria bodoh yang takut akan sekte mata air suci. Kalian berbicara tentang moralitas Jiang Hu sepanjang hari, namun kalian tidak mengirim kekuatan hukuman untuk menghukum pencuri. Kalian hanya peduli dengan makanan dan pakaian kalian. Wajah apakah kamu harus bercanda denganku di sini? Kamu, suara pemimpin sekte bergetar. Jun Changqiao dengan keras menegur, kamu, sebagai pemimpin sekte, tidak pernah melakukan apapun untuk orang-orang. Kamu hanya tahu bagaimana mengibaskan lidahmu.
Sekarang aku telah memusnahkan sekte musim semi roh yang berkolusi dengan para bandit, kamu berdalih untuk itu. Kamu seperti anjing dengan tulang belakang yang patah, menggonggong dengan liar di sini. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Mendengar ini, pemimpin sekte sangat marah sehingga dia muntah darah di tempat. Menghisap rokoknya, Jun Changqiao dalam hati berkomentar, kata-kata Zhuge Kongming benar-benar berani. Perang kata-kata, ayo, saling menyakiti. Jika saya tidak memukul Anda sampai habis, saya akan menulis kata, internet troll, terbalik. Keringat dingin menetes di dahi berbagai pemimpin sekte. Untungnya, yang dia hina adalah Si Tuoang. Jika itu dia mungkin akan memuntahkan 3 liter darah karena marah. Wajah aliansi Master Qin menjadi gelap. Dia jelas tidak menyangka bahwa seorang pria yang bahkan belum berusia 20 tahun akan memiliki keterampilan tinggi dalam menghina orang lain. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Jun Changqiao berkata, semuanya, bicaralah dengan bebas. Petik 2, Sudut mulut pemimpin sekte berkedut. Mereka ingin berbicara dengan bebas, mereka ingin mengatakan kalimat yang telah mereka pikirkan sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan kata-kata hinaan Jun Changqiao barusan, mereka tiba-tiba merasa lemah. Kakak kedua, Su Xiaomo berdiri di belakang, berbisik, pemimpin sekte membuat lelaki tua itu muntah darah. Ini terlalu menakutkan. Li Qingyang dan Xiao Ziji menyatakan persetujuan mereka, dan kekaguman mereka terhadap pemimpin sekte naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Xingchen, di sisi lain, berpikir dengan jijik, di dunia ini, hanya yang lemah yang akan menggunakan mulut mereka untuk membalas. Yang benar-benar kuat hanya bisa menggunakan tinju mereka untuk menyelesaikan segalanya. Ding, selamat, tuan rumah, karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, War of Words. Anda telah menerima 50 poin kontribusi. Ding, poin kontribusi, 127.500. Seperti yang diharapkan, misi tersembunyi sebagian besar terkait dengan idiom 4 kata. Paviliun bulan bintang terdiam, dan semua pemimpin sekte terdiam. Pada awalnya, mereka telah menyiapkan banyak baris untuk mengkritik Jun Changqiao, tetapi ketika mereka melihat betapa kejamnya dia, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Tidak ada yang mau bicara. Jun Changqiao berdiri, berjalan ke meja bundar besar, dan meletakkan selembar kertas di atas meja, berkata, kalau begitu izinkan saya mengatakannya. Mulai hari ini dan seterusnya, klan tulang besi akan meninggalkan aliansi 100 sekte. Di atas kertas, tertulis bahwa klan tulang besi akan meninggalkan aliansi 100 sekte, dan bahkan dicap dengan segel pemimpin sekte. Pemimpin aliansi Qin berkata dengan marah, Jun Changqiao, aliansi bukanlah sebuah penginapan. Kamu tidak bisa tinggal dan pergi sesukamu. Jun Changqiao mengangkat bahu, berkata, tulang besi tidak ingin dikaitkan dengan organisasi yang takut menyinggung sekte mata air suci dan berkolusi dengan sekte lain untuk menargetkan anggota mereka sendiri. Pemimpin aliansi Qin membanting meja dan berdiri. Dentang. Petik 2, Li Qingyang, Su Xiaomo, dan Xiao Ziji menghunus pedang mereka dan berjalan di depan pemimpin sekte, membentuk sikap bertahan. Apa yang salah? Jun Changqiao menyeringai, apakah pemimpin aliansi Qin ingin bergerak? Qin Haoran secara alami tidak berani bergerak. Bagaimanapun, ini adalah Green Sun City, wilayah Xie Guangkun. Dia menekan amarahnya dan mengumumkan, mulai hari ini dan seterusnya, tulang besi akan dikeluarkan dari aliansi 100 sekte. Jika seorang anggota pergi, itu akan memalukan. Karena itu, dia mengambil inisiatif untuk menghapus namanya dari aliansi, setidaknya dia bisa menyelamatkan muka. Jun Changqiao tidak keberatan, berkata dengan acuh tak acuh, selama aku tidak ada hubungannya dengan kalian sekelompok idiot, terserah kepada pemimpin aliansi Qin untuk memutuskan apakah akan pergi atau dikeluarkan dari aliansi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Murid tulang besi menyarungkan pedang mereka dan mengikuti pemimpin sekte. Pemimpin aliansi Qin dan 30 lebih tetua sekte hanya bisa menyaksikan pria itu berjalan menuruni tangga. Sound system menyala, dan dia bernyanyi, jangan pandang aku seperti domba. Rumput hijau menjadi lebih harum karena aku, langit menjadi lebih biru karena aku. Setelah Jun Changqiao pergi, pemimpin klan pedang panjang membanting meja dan berkata dengan marah, orang ini terlalu sombong. Tulang besi adalah sekte pertama yang berani meninggalkan aliansi sejak didirikan. Bagus bagi mereka untuk pergi. Jika sekte mata air suci datang untuk menanyai kita, mereka tidak akan melibatkan kita. Masuk akal, masuk akal. Para pemimpin sekte yang awalnya marah ditenangkan oleh kata-kata pemimpin sekte. Pemimpin klan pedang panjang berkata, pemimpin aliansi Qin, karena tulang besi bukan anggota aliansi, apakah itu berarti mereka tidak akan memiliki hak istimewa di masa depan? Pemimpin aliansi Qin berdiri dan berjalan menuruni tangga, berkata, mereka yang bukan anggota aliansi tidak memiliki hak istimewa. Patriark Gerbang Pedang Panjang mengerti.
Dia dengan cepat bangkit dan berjalan menuju jendela yang pecah, berteriak pada Jun Changxiao, Patriark Jun, tolong tunggu. Apa masalahnya? Jun Changqiao berhenti dan bertanya. Pemimpin klan pedang panjang mencibir, menangkupkan tinjunya dan berkata, murid sekte Anda telah mengambil 4 tempat teratas dalam kompetisi seni bela diri, yang berarti pemimpin sekte Jun luar biasa. Hari ini, saya ingin belajar dari Anda. Apakah Anda punya waktu? Anda tidak bisa mengalahkan saya, jadi Anda ingin melawan saya. Jun Changqiao berbalik dan mengisap cerutunya. Dia tersenyum dan berkata, aku bebas.